Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Agustriani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan tidak lupa pula teman-teman seperjuangan yang amat saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Pusat Pertanggungjawaban Keuangan dan Studi Kasus Global Investor Incorporation. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Lutfiatul Qomaria dengan NIM 1810121010, Amiruddin Sidik dengan NIM 1810121026, Dwi Isnawati dengan NIM 181010215052, Lailatun Nikmah dengan NIM 1810102154, Mida Desriani dengan NIM 181010215057, dan yang terakhir saya sendiri, Maya Lailatul Mariska dengan NIM 181010211145. Nantinya, Saudari Dwi Isnawati, Lailatun Nikmah, dan Lutfiatul Qomaria akan memaparkan materi tentang Pusat Pertanggungjawaban Keuangan, kemudian yang bagian studi kasus Global Investor Incorporation akan disampaikan oleh Saudara Amiruddin Sidik, Saudari Mida, dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, silahkan untuk narasumber pertama menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu ada sistem pengendalian hasil keuangan memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu Pusat Pertanggungjawaban Keuangan, yang didefinisikan sebagai pembagian akuntabilitas hasil keuangan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu ada perencanaan dan sistem penganggaran, yang biasanya digunakan untuk sejumlah pengendalian yang berhubungan untuk meningkatkan atau menentukan target kinerja untuk evaluasi kinerja. Yang ketiga yaitu kontrak intensif, yang berarti hubungan antara hasil dan berbagai imbalan. Ubikuitas sistem pengendalian dalam hasil organisasi. Yang pertama, tujuan keuangan adalah tujuan yang terpenting bagi organisasi yang berorientasi pada laba. Artinya yaitu keuntungan dan arus kas, memberikan return untuk investor, dan di antara utama yang paling luar digunakan untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan. Jadi sangat wajar apabila manajer di sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba memonitor keuangannya dalam istilah keuangan. Dan pengukuran keuangan dapat digunakan untuk meningkatkan tindakan karyawan pada tujuan akhir, yaitu pada tujuan akhir yang penting bagi organisasi. Yang kedua, ada pengukuran keuangan, memberikan sebuah ringkasan pengukuran kinerja dengan menghitung semua efek dari seluruh inisiatif operasi pada berbagai tingkat, berbagai pasar, produk, jasa, atau aktivitas dalam satu pengukuran. Dengan demikian, mereka meningkatkan kemampuan komparatif dan pengaruh inisiatif dan mengurangi kemungkinan munculnya tanda-tanda konflik di sekitar kepentingannya. Pengukuran keuangan meningkatkan karyawan bahwa berbagai inisiatif operasi yang mereka lakukan itu seperti inisiatif memperbaiki waktu respon, tingkat produk cacat, kendala pengiriman, atau peningkatan kepuasan konsumen hanya bermanfaat bagi organisasi apabila hasilnya mampu memperbaiki kinerja keuangan. Dan dengan begitu, pengukuran keuangan adalah pengukuran komprehensif, ringkasan kinerja. Mereka memberikan sesuatu yang relatif mudah, terstandarisasi, dan murah bagi organisasi untuk mengevaluasi hasil dari berbagai inisiatif operasional tanpa perlu memperoleh dan mengevaluasi secara rumit dan mendetail dan tiap untuk inisiatif.
Ketiga yaitu banyak pengukuran keuangan yang sudah relatif tepat dan objektif. Artinya mereka umumnya memberikan keunggulan pengukuran yang signifikan lebih dari informasi yang subjektif atau kualitatif, dan masih banyak lagi alternatif yang bersifat kuantitatif seperti pengukuran kualitas atau kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu ada 4 tipe dasar di pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang pertama ada pusat investasi, yang kedua ada pusat laba, yang ketiga ada pusat pendapatan, yang keempat ada pusat biaya. Untuk yang pertama yaitu pusat investasi. Pusat pertanggungjawaban yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab baik atas laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan pada line item yang dibuat untuk menghasilkan return akuntansi atau laba, dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan return tersebut. Jadi contohnya pada sebuah perusahaan adalah sebuah pusat investasi, sehingga manajer tertinggi pada bagian organisasi perusahaan tersebut atau bisa disebut dengan CEO dievaluasi sebagai manajer pusat pertanggungjawaban, seperti itu. Yaitu ada pusat laba, di mana yang berarti pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab pada beberapa pengukuran laba yang berbeda antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Jadi ada beberapa konseptual antara pusat laba dan pusat investasi, yaitu manajer pusat laba bertanggung jawab pada laba tetapi tidak pada investasi yang menghasilkan keuntungan. Seperti untuk yang ketiga ada pusat pendapatan, adalah yang berarti pusat pertanggungjawaban ketika manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan sebagai pengukuran dari output. Untuk contoh umumnya yaitu ada manajer penjualan. Nah, kalau untuk contoh pada organisasi non laba yaitu ada manajer penggalangan dana. Untuk yang keempat atau terakhir itu ada pusat biaya atau biasa dibilang dengan pengeluaran. Jadi artinya adalah pusat pertanggungjawaban yang dilakukan ketika manajer bertanggung jawab terhadap beberapa elemen biaya yang sudah dilakukan, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan pusat pertanggungjawaban keuangan. Untuk tipe pusat pertanggungjawaban keuangan sebelumnya sudah dijelaskan, dan pusat pertanggungjawaban ini dapat dikonsentrasikan dalam susunan yang mencerminkan luasnya pertanggungjawaban keuangan atau sejumlah bagian laporan keuangan yang dipegang secara khusus oleh masing-masing manajer dalam pertanggungjawabannya. Untuk yang pertama yaitu manajer pusat pendapatan dan biaya. Untuk manajer pendapatan dan biaya ini diharapkan dapat bertanggung jawab untuk suatu item atau beberapa item dalam laporan laba rugi. Yang kedua yaitu manajer pusat laba. Manajer pusat laba ini diharapkan mampu bertanggung jawab untuk beberapa item untuk pendapatan dan beban. Yang ketiga yaitu manajer pusat investasi. Manajer pusat investasi ini diharapkan mampu bertanggung jawab untuk suatu ukuran laba yang dihubungkan secara langsung pada kinerja dalam area yang direfleksikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian masalah harga transfer. Pengaruh dari harga transfer itu sendiri tergantung pada jumlah dan besarnya harga transfer internal relatif
pada masing-masing entitas, seperti kuantitas produk, sumber, alokasi sumber daya, serta evaluasi dari manajer terhadap penjualan dan pembelian. Kemudian untuk tujuan harga transfer, yang pertama menyediakan sinyal ekonomi yang layak. Dengan adanya sinyal ekonomi yang layak atau yang tepat, maka mampu mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan dengan baik. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pada pusat laba dan para manajernya. Harga transfer dan laba itu saling berhubungan, baik dari segi penjualan maupun pembelian dari suatu entitas. Untuk tujuan yang ketiga yaitu memindahkan laba dengan sengaja antara entitas perusahaan dan lokasi. Tujuannya, ketika perusahaan beroperasi dalam wilayah hukum pajak, maka manajer dapat memotivasi untuk memindahkan keuntungannya pada wilayah hukum untuk meminimalkan pajak. Alternatif harga transfer. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar. Harga pasar yang digunakan untuk transfer internal dapat didaftarkan sebagai harga dan produk jasa yang identik atau mirip. Harga jual sesungguhnya biaya entitas konsumen eksternal atau harga yang ditawarkan pesaing. Kasus penggunaan harga transfer berdasarkan pasar jelas terlihat pada kondisi persaingan di bawah. Jika pusat laba penjualan tidak dapat memperoleh laba melalui penjualan pada harga pasar eksternal, perusahaan lebih baik menutup pusat laba dan membeli dari pemasok luar. Begitupun sebaliknya, jika pusat laba pembelian tidak memberikan laba dengan cara memperoleh input pada harga yang berlangsung, perusahaan lebih baik menutup pusat laba dan menjual seluruh output pada pasar di luar perusahaan. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya marginal. Ketika produk dan jasa perantara bertukar secara internal pada biaya marginal, hal tersebut akan mudah untuk menentukan kontribusi total yang dihasilkan oleh produk dan jasa akhir untuk perusahaan secara keseluruhan. Total kontribusi hanya sama untuk harga jual dari produk dan jasa akhir dikurangi biaya marginal dan tahap akhir produksi dan jasa. Alasannya adalah total kontribusi tidak mudah dilacak untuk masing-masing entitas pemasok. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan biaya penuh. Harga transfer dapat didasarkan pada biaya penuh dari penyediaan produksi dan jasa. Baik harga transfer marginal maupun biaya penuh merefleksikan biaya standar sebenarnya. Yang keempat, harga transfer biaya penuh ditambah markup. Harga transfer dapat dinegosiasikan antara manajer penjualan dan pusat laba pembelian. Informasi mengenai harga pasar dan biaya produksi marginal atau penuh. Transfer pada biaya penuh ditambah markup memungkinkan pasar laba penjualan untuk menghasilkan laba dari produk atau jasa yang ditransfer secara internal. Yang kelima, harga transfer negosiasi. Harga transfer negosiasi memperbolehkan penjualan dan pembelian oleh manajer pusat laba untuk bernegosiasi antar kelompok mereka sendiri. Kebijakan ini bisa menjadi efektif bila pusat laba tidak saling menahan satu dan yang lainnya. Variasi dan penggunaan stimulan dari beberapa metode harga transfer. Penggunaan stimulan. Hampir tidak mungkin untuk menggunakan dua metode harga transfer yang berbeda dan secara stimulan keduanya pembuatan keputusan dan tujuan evaluasi karena manajer membuat keputusan dengan jelas terhadap apa yang akan dievaluasi. Variasi. Peneliti telah memberikan beberapa variasi dari metode harga transfer. Semua variasi memiliki manfaat.
Contoh variasi ini antara lain 1. Lump sum fee. Lump sum fee didesain untuk mengimbangi pusat laba penjualan untuk mengikat beberapa kapasitas tetap untuk menghasilkan produk yang ditransfer secara internal. Yang kedua, dual rate transfer. Dual rate transfer merupakan variasi lain. Dalam kasus ini, pusat laba penjualan dikreditkan dengan harga pasar, tetapi pusat laba pembelian hanya membayar biaya marginal dari produksi. Skema ini mengandalkan laba perusahaan yang dihasilkan oleh masing-masing transaksi. Saya di sini menjelaskan studi kasus tentang perusahaan global investor. Profil singkat dari perusahaan global investor. Perusahaan global investor didirikan pada tahun 1965 dan berpusat di New York. Artinya perusahaan ini sudah 55 tahun berdiri. Nah, yang kedua, perusahaan ini atau perusahaan global investor berfokus pada dua aktivitas atau dua kegiatan. Yang pertama mengenai manajemen investasi atau pengelolaan investasi, yang kedua pelayanan klien. Untuk selanjutnya nomor 3, semua strategi investasi global investor berdasarkan pada teori pasar keuangan yang muncul dari riset akademik. Nomor 4, global investor mengembangkan riset di New York yang berisikan ahli investasi bergelar PhD. PhD di sini biasa disebut dengan Doctor of Philosophy. Merupakan gelar tertinggi pada banyak bidang akademik atau biasa disebut dengan sebutan profesor. Untuk yang nomor 5, filosofi investasi global investor berkisar pada teori bahwa pasar dipengaruhi oleh penilaian atau prasangka dari partisipan pasar. Artinya, penilaian atau prasangka dari partisipan pasar sangat berpengaruh pada investasi global investor itu sendiri. Selanjutnya nomor 6, perusahaan global investor berfokus mengembangkan tipe sekuritas atau bukti hutang piutang atau bukti kepemilikan modal yang menurut riset akademis disebut dengan undervalued atau di bawah nilai oleh pasar. Yang selanjutnya nomor 7, perusahaan global investor mempunyai cabang di beberapa negara. Yang pertama di London, kedua di Tokyo, yang ketiga di Singapura, dan yang keempat ada di San Francisco. Untuk selanjutnya nomor 8, perusahaan global investor mempunyai 2 cabang terbesar. 2 cabang tersebut yang pertama ada di Tokyo, yang dikelola atau yang menjadi CEO Paul Hashi, dan di London yang menjadi CEO Alistair Hoskins. Untuk yang selanjutnya nomor 9, Hoskins memiliki 23% saham global investor di London dan Hashi memiliki 5% saham global investor yang ada di Tokyo. Untuk yang nomor 10, cabang global investor selama ini dijadikan sebagai cost focus profit center atau pusat keuntungan yang berfokus pada biaya. Sedangkan departemen administrasinya dijadikan sebagai cost center atau pusat biaya. Rumusan masalah pada PT Global Investor Inc. yang pertama adalah Hoskins tidak setuju dengan perlakuan cabang Global Investor sebagai cost focus profit center. Hal ini dikarenakan Hoskins meyakini bahwa kantor-kantor regional atau setidaknya kantor yang ia pimpin harus diperlakukan sebagai pusat laba yang sangat otonom sehingga nilai-nilai yang dihasilkan kantor-kantor lain dapat terlihat pada laporan keuangan mereka. Lalu ada masalah yang kedua adalah profit yang akurat dapat juga dipandang negatif oleh Badan Keuangan dan Pajak di mana cabang itu berada. Lalu ada masalah yang ketiga adalah Gary Spencer selaku CEO Global Investor meminta Bob Marcola selaku CFO Global Investor untuk membentuk komite dengan fungsi khusus atau Structured Transfer Pricing Tax Model. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi situasi, menelusuri kekhawatiran Hoskins tentang regulasi pajak,
jika memungkinkan, mengajukan sistem transfer packing yang baru. Lalu ada masalah yang keempat, meeting evaluasi dengan beberapa alternatif yang berbeda dari masing-masing pihak. Yang pertama, ada Hoskin mengajukan pendapatan global investor seharusnya dialokasikan ke cabang menggunakan aset di bawah manajemen sebagai dasar. Lalu ada Davis dan Freeman tidak setuju, karena sebagian besar aset yang ada di cabang adalah dari klien pusat. Davis mengajukan alokasi pendapatan berdasarkan klien. Lalu, Hoskin memutuskan untuk mempelajari cara kompetitor global investor mengalokasikan pendapatan ke cabang. Davis mengajukan pendapatan manajemen investasi seharusnya diakui sepenuhnya di pusat saja. Lalu, cabang akan diberi penggantian dana oleh pusat untuk pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas manajemen investasi. Dengan ini, pendapatan Global Investor London sebesar 7.512. Hoskin berargumen bahwa Global Investor London dan Tokyo aktif berpartisipasi dalam manajemen investasi mereka pantas diberi reward. Hoskin juga mengkhawatirkan efek samping dari tidak tercatatnya pendapatan manajemen investasi pada level cabang akan sampai pada pihak eksternal. Di samping itu, otoritas pajak lokal akan ada kemungkinan tidak menyetujuinya. Hoskin mengkhawatirkan kliennya yang berupa klien lokal akan merasa enggan menggunakan jasa Global Investor London jika mereka tahu aset mereka akan dikelola di New York. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Kemudian saya akan melanjutkan terkait alternatif solusi. Di sini, menurut diskusi kelompok kami sudah mengelompokkan alternatif solusi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode Davis dan Freeman, dan yang kedua ada metode Hoskins. Dan masing-masing metode pastinya memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Yang pertama kita bahas adalah metode Davis dan Freeman. Sisi positifnya dari metode ini dapat mengurangi kecurangan di bagian cabang perusahaan seperti korupsi atau yang lainnya. Dan sisi negatifnya ada tidak memberikan reward kepada cabang dan kemudian menganggap bahwa kontribusi cabang adalah hal yang kecil bagi perusahaan. Sedangkan di metode Hoskin, kita mempunyai 3 sisi positif. Yang pertama adalah mengutamakan kepentingan klien dan regulasi pajak, kemudian juga memperhatikan atau melakukan riset kepada kompetitor, dan yang ketiga adalah memperhatikan value added pada perusahaan. Tetapi juga mempunyai sisi negatif, yaitu ada pengeluaran lebih atau dana lebih untuk bagian manajemen investasi. Slide selanjutnya kita bahas tentang alternatif solusi yang dipilih. Dari 2 alternatif solusi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu solusi dengan menggunakan metode Davis dan Freeman, kemudian menggunakan metode Hoskin, kami berdiskusi dan memutuskan untuk menggunakan metode Hoskin. Kenapa? Karena di metode ini perusahaan dimungkinkan untuk melakukan negosiasi transfer pricing agar tidak kehilangan klien, tetapi juga tetap memperhatikan regulasi pajak. Kemudian selain itu dan sisi positif yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di slide sebelumnya, metode ini juga telah disepakati oleh sebagian besar tim dari masing-masing anak cabang Global Investor Incorporation. Jadi solusinya adalah kita menggunakan metode Hoskin untuk pemecahan masalah dari 4 masalah yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya di bagian rumusan masalah. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan, mulai dari materi tentang Pusat Pertanggungjawaban Keuangan dan juga studi kasus Global Investor Incorporation. Mohon maaf jika kami dalam menyampaikan pemaparan materi tadi banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampaikan selalu kritik dan saran yang membangun, kami tetap akan menampung dengan senang hati. Kemudian, walaupun daring, semoga teman-teman semuanya tetap semangat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.